bagaimana kalau pernikahan secara berjauhan? Apakah sah nikahnya? Mungkin ini kayak dulu Ustaz, ada nikah online maksudnya mungkin ya. Nikah online gimana Ustaz? Nikahnya kalau pernikahannya secara berjauhan, apakah sah? Berarti akad nikahnya ya. Apakah sah kalau pernikahannya itu ya berjauhan? Berjauhan. Ini jauh bukan jaraknya jauh ya. Ya maksudnya mungkin online Ustaz ya. Online atau telepon dan sebagainya. Gimana Ustaz? Kalau misalnya sudah diyakini bahwasanya yang menikahkan itu adalah wali, Iya. ya kemudian artinya sini jelas ya, bukan Jelas, siapa yang menikah, siapa yang dinikahkan, ya maka tidak mengapa dengan cara telepon misalnya, ya atau dengan cara misalnya melalui internet ya, video conference. Nah itu dibolehkan. Cuman tetap harus berhati-hati. Pertama, kalau misalnya pasangan tersebut belum dikenal kecuali melalui media sosial. Ya, perkenalnya melalui media sosial, maka ini harus berhati-hati karena berarti sebelumnya ya. Iya, cukup banyak kasus. Beda halnya misalnya dia sudah kenal, keluarganya pun juga sudah dikenal, cuman dia berada di tempat yang jauh. Iya, sementara studi di Kairo ya. Ya, misalnya. Ya, sementara kalau kembali itu membutuhkan biaya besar ya. Ya, jadi bisa. Dan dia ingin sudah nikahkan boleh. Ya, ya atau sebelum dinikahkan. Ya. Takut ada yang sambar ya. Jadi takut ada yang sambar gitu. Ya. Tidak boleh, ya tidak mengapa. Ini yang penting sudah jelas. Dan cuman saja sebagaimana kita sebutkan tadi perlu hati-hati kalau misalnya seperti tadi kasus-kasus cukup banyak perkenalannya hanya melalui medsos. Akhirnya nikah, setelah itu ya tidak sesuai dengan ekspektasinya, sehingga terjadilah banyak hal yang merugikan. Iya, saya potong langsung Ustaz ini karena banyak sih pertanyaan ternyata pada menit-menit terakhir ya, injury time ya. Oh, belum injury time ya. Justru banyak pertanyaan masuk Ustaz ya. Ini bagaimana kalau nenek dari ibu nggak mau ngurus ya? Jadi tidak mau diurus ya sama neneknya ya. Ini bagaimana Ustaz? Ada karena pernikahannya kadang-kadang itu sudah setuju mamanya, sudah setuju ibunya, tapi tantenya, neneknya tidak kesuka tuh orang. Jadi bagaimana Ustaz nih? Sikapnya nih kalau nenek nggak mau Ustaz ya? Nenek nggak mau. Jadi itu tadi dan suara-suara nenek ini ya jangan diabaikan. Masalahnya yang menjalin pernikahan dan kehidupan rumah tangga itu adalah yang bersangkutan. Iya, ini edukasi kepada semuanya ya. Jadi jangan ya karena bukan maunya nenek, maunya ibu, maunya perempuan yang akan nikah ya. Kalau saja ayah yang punya kedekatan dan punya sebenarnya kekuasaan, itu boleh untuk tidak diikuti keinginannya. Iya. Apalagi kalau hanya apalagi bukan wali juga ya, bukan wali ya. Hanya seorang nenek misalnya. Ya, cuma memang sih pengalaman sih kebanyakan walinya bapak, tapi menentukan ibu. Bisa begitu. Jadi saya ikut ibu aja gitu. Ya, saya tinggal menikahkan. Tapi sebenarnya yang ACC istrinya. Kami percepat Ustaz. Anak gadis saya sudah berumur 22 tahun, luas pergaulan, tapi masalah calon suami minta saya yang carikan. Jadi ini anaknya nih banyak update ya, banyak kesana kemari, tetapi urusan jodoh dia minta mamanya cari. Bagus ya, minta mamanya yang carikan. Ya, kalau misalnya seperti itu maka boleh saja. Dan kayak kajian pekan lalu ya. Jadi boleh dicarikan, tetapi tetap minta. Tetap nanti ketika ingin dinikahkan tetap harus ada persetujuan. Tapi kalau misalnya yang mencarikan, tidak mengapa ya, sebagaimana telah kita sebutkan kisah sahabiah yang mencarikan untuk saudarinya. Ini mungkin bisa dipersingkat mungkin ya. Ada mohon penjelasan dan nasihatnya bagaimana kalau keponakan saya ini tidak bisa dilarang oleh keluarga besar bahwa ponakan saya ini saya mencintai gadis non muslim. Ya, jadi berarti keponakannya laki-laki ya. Laki-laki disuruh untuk menikah tapi hatinya tertaut dengan wanita non muslim. Ini bucin ini. Nah, jadi ini pertama kita perlu untuk memberikan edukasi, pelajaran, dan dilihatlah siapa yang memiliki pengaruh, yang artinya bisa memberikan pengaruh yang kuat kepada sang anak tersebut untuk dipahamkan tentang hal tersebut, ya, tentang bagaimana hukumnya, kemudian masa depannya dan apa yang akan terjadi, dikhawatirkan ya. Bukan berarti bahwasanya seseorang laki-laki dilarang ya untuk misalnya mencintai wanita yang non muslimah. Ya, karena pertama tadi kita sebutkan bahwasanya ini berkaitan dengan masalah hati. Kemudian untuk masalah hukum sendiri, ya, untuk masalah hukum sendiri secara hukum syar'i, secara tinjauan syar'i,
sah-sah saja seorang laki-laki Muslim menikahi ahli kitab ya, ahli kitab ya, menikahi ahli kitab. Namun tetap juga kita harus melihat aturan yang berlaku melarang. Ya. Kemudian faktanya juga ya. Kemudian ya fakta, karena aturan-aturan yang diberlakukan ini sebenarnya melihat daripada fakta yang telah terjadi, dikhawatirkan hal-hal yang tidak baik akibatnya. Ya, dan faktanya begitu ya. Jadi siapa yang ngajarkan anaknya agama? Ya, yang lebih dekat kepada sang anak ya itu adalah wanita, dan bisa saja ini menyebabkan anak-anaknya yang diharapkan bisa mengikuti ajarannya, keyakinannya berpindah. Nah, ini terakhir mungkin saya saja terakhir. Ya, ini mungkin masalah banyak ya diminta punya anak ya perempuan, ada juga anak laki-laki ya sudah mungkin masuk usia pernikahan, tetapi sampai sekarang jodoh belum juga datang. Ya, sementara umurnya sudah sangat cukup untuk menikah. Ini ungkapan kegelisahan daripada ibunya. Orang tua yang punya anak tapi belum ketemu jodohnya, laki-laki dan perempuan. Jadi mohon doanya Ustaz ya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan ya. Itu semua adalah merupakan pertama memang adalah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman manusia pun juga punya usaha, ikhtiar. Nah, punya ikhtiar. Jadi ibu dicarikan dulu ya, bantu cari bu ya. Dicarikan juga ya. Dan tadi juga perlu ada perbincangan lebih khusus ya. Dibawa misalnya kemana, bisa lebih bicara dengan tenang dari hati ke hati. Mungkin saja sang anak ini perhatiannya masih kurang di situ. Makanya perlu diberikan ada lebih perhatikan karirnya. Misalnya karirnya. Ya, nanti setelah usianya sudah lewat baru akhirnya dia berpikir untuk menikah malah susah ya. Iya. Jadi mudah-mudahan ya para anak-anak kita untuk terjaga kehormatan mereka bisa disegerakan untuk berjumpa ya dengan ya jodoh mereka yang menjadi jawaban atas lelahnya pencarian dan resahnya penantian. Jadi kalau ibu bahagia ya senang, inilah orang tua saya lebih kadang lebih perhatian daripada anaknya itu sendiri. Khawatir, apalagi kalau misalnya anaknya adalah seorang wanita. Kalau laki-laki mungkin dia anggap bahwasanya ya laki-laki tinggal tunggu waktu aja ya. Iya, kalau perempuan. Tapi kalau wanita ini semakin tambah umur semakin cemas orang tuanya. Doa terbaik ya untuk anak-anak kita, insyaallah taala. Jadi kami mohon maaf kepada para pemirsa sekalian atas pertanyaan yang mungkin belum sempat ya untuk kami jawab. Ya, Ustaz jawab insyaallah pada kesempatan yang berikutnya Ustaz ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan sehingga kita bisa ya melanjutkan ya kajian kita. Barakallahu fikum jami'an. Kita cukupkan perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan terima kasih banyak ya kepada Ustaz. Jazakumullahu khairan ya katsiran. Semoga bisa berjumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Kita tutup hada wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.